selamat sore. Nama saya Vito Nexta Sudungan. Saya akan mewawancarai Alif, nama saya Alif Rehan. dan saya Vito Nexta Sudungan dan saya akan bertanya ke wawancara saya yang bernama Bang Alif soal kewarganegaraan Pancasila. Oke Bang, mau nanya dulu nih Bang. Menurut lu bagaimana sistem peradilan di Indonesia saat ini? Menurut saya sistem peradilan di Indonesia saat ini cukup buruk lah. Oke. Cukup buruk. Kalau ditanya buruknya kayak gimana, nanti kita lanjut di part 2 aja. Oke. Berarti kita ingat ya, kita pindahin ke bagian selanjutnya. Oke, gue mau nanya soal kedua nih Bang. Nah, apa saja evaluasi terhadap pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia? Oh, kalau untuk evaluasinya banyak, mulai dari awal, tengah, akhir itu banyak banget dievaluasi ya, karena ya balik lagi kita selalu ada oknum-oknum lah. Nah, tapi ini gue nangkep di pertanyaan kedua nih, saran lu gimana? Saran? Saran lu. Saran? Evaluasi yang terhadap sistem kita sekarang nih. Saran lu gimana nih? Kalau saran berarti dari open recruitment si sistem peradilan ini, baik itu jaksa, itu Mahkamah Agung, dan segala macamnya lah. Itu harusnya open recruitmentnya diperbaikin sih. Jadi lebih diperketat biar orang-orang yang masuk ke situ adalah orang-orang yang benar-benar bekerja dengan hati gitu loh, bukan karena ada uang banyak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan tiga Bang ya. Pertanyaan tiga, menurut lu nih Bang, apa aja tantangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan peradilan yang adil dan berkualitas dalam negara kita? Menurut saya sebetulnya ya, karena orang Indonesia ini kan ramah, udah pasti ketika ketemu orang baru itu ramah, baik hati, mudah menolong, dan pasti dari awal aja kita kenal Indonesia apa sih yang kepikiran pasti gotong royongnya kan. Gitu. Nah, pasti Bang ya. betul. Nah, sebetulnya tuh dari 4 yang tadi disebutin sebetulnya tuh udah baik lah. Tapi Indonesia itu kekurangan orang jujur. Jadi kalau misalkan ditanya peradilan yang adil dan benar seperti apa, mungkin menurut saya lebih banyakin orang jujur aja sih gitu, karena emang base Indonesia tuh udah baik, tinggal kita kekurangan orang jujur di Indonesia. Gitu. Makasih ya Bang Alif. Sama-sama. Maaf ya, karena nama saya Vito Nexta Sudungan, saya akan bertanya kepada beberapa narasumber saya soal kewarganegaraan. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama saya mulai dari sebelah kanan saya atau dari sebelah kiri kalian. Menurut lu nih Bang, bagaimana sistem peradilan di Indonesia saat ini? Sistem keadilan tuh, ini dijawab secara apa ya? Secara singkatnya aja. Singkatnya aja, sistem keadilan. Negara ini adil pada orang-orang yang punya duit. Alasannya mungkin dikit aja Bang, alasannya dikit aja. Kita sebagai orang-orang kecil kurang punya power ya buat melawan keadilan hukum yang kurang adil ini. Oke, menurut lu Bang? Kalau menurut gue pribadi, sistem hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tumpul juga ke bawah. Oke. Jadi selaras lurus saja. Dan itu jawaban dan alasan lu. Iya. Jawaban gua simpel Bang, sama kayak dia. Udah sih itu aja. Oke. Kalau dari gua ya, sebenarnya sistem peradilan Indonesia itu bagus, secara hukum bagus, cuman untuk implementasinya itu belum sesuai ya, karena masih banyak beberapa ketidakadilan yang terjadi di sistem kita lah. Tapi untuk hukumnya bagus. Oke, terima kasih. Dan saya sudah bertanya kepada beberapa narasumber saya. Pertanyaan kedua, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita akan bertanya balik lagi ke awal. Oke Bang, aku mau nanya pertanyaan kedua kalau ya. Boleh. Dulu nih, apa aja evaluasi terhadap pelaksanaan sistem nih yang ada di Indonesia? Pelaksanaan sistem apa aja nih? Sistem dari awal yang lu rasain sekarang nih Bang. Lu ngerasain sistem sekarang nih kayak gimana nih? Dan evaluasi kayak gimana? Butuh apa ya? Perkuat lagi keadilan tentang HAM sih. Oke. Ya. Oke Bang, dulu Bang. Gua sedikit setuju, cuma paling menambahkan kalau evaluasi itu di Indonesia menurut gua apa ya, kadang-kadang gimana ya, kayak bingung aja kita sebagai masyarakat biasa. Mungkin cara ini ya, sosialisasi pemerintah ke kita tuh bagaimana, jadi kadang-kadang kita nggak mendapatkan sosialisasi
tentang masalah-masalah di Indonesia. Oke, thank you bang. Izin bang. Kalau untuk evaluasi tadi ya, sebenarnya simpel aja sih, diperbaiki sistemnya. Untuk secara undang-undang itu sebenarnya udah bagus, tapi perbaiki sistemnya jangan sampai tajam ke satu sisi, itu aja sih. Sama bang. Sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya bang ya. Yang ketiga, gue mau nanya nih bang, ke lu nih bang. Boleh. Menurut lu nih, apa aja tantangan yang bakal mewujudin adil atau berkualitas di dalam negara kita nih? Yang bakal mewujudin keadilan dan berkualitas di negara kita? Pemimpin yang kurang adil sih. Bebas dari itu dan ya itu pendapat lu ya? Iya. Itu bakal jadi tantangan buat penegakan keadilan di Indonesia ini sih. Itu yang menurut lu bakal adil ke depannya dan bakal Menghambat juga. oke. Menurut lu bang, Apa ya? Tadi pertanyaannya apa? menurut lu nih apa aja nih tantangan yang bakal Itu pertanyaan ada ke depannya dan bisa mewujudkan buat di presiden berikutnya nih? Kita buat berikutnya aja dan lu nggambarin soal rezim yang sekarang ada nih. Simpel aja deh bang. Apa tantangannya itu paling tentang ini ya, kalau di masyarakat tuh paling susahnya dapat kerja ya, itu ya tantangan kita Oke, tuh terbesar satu poin banget. tuh. Terbesar Satu poin banget tuh. dan paling apa tantangan sama yang paling sebagai kita mahasiswa ya kita butuh namanya apa namanya transparansi aja sih Ah, sebagai Oke. masyarakat dan pengen mengetahui aja negara ini gimana sih gitu. oke bang, cukup bang gitu. Oke nih, oke. Narasumber yang ini lumayan bagus ya, menurut saya. Udah lanjut. Oke, kita lanjut ke yang sebelah. Kiri Kalau saya. saya sependapat sama saudara Edi Tono ya, Arifin. Gak jauh beda lah, yang penting gimana pemimpin dan stakeholder di pemerintahan aja. Tantangannya itu sih, dan juga masyarakatnya juga. Jangan sampai pemimpinnya sudah mulai baik, tapi masyarakatnya yang tidak bisa menyesuaikan menjadi baik juga, itu menjadi tantangan juga. Ya itu aja. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Nama saya Vito Nesa Sudungan dan itu jawaban dari beberapa narasumber saya. Terima kasih. Oke, kembali lagi dengan saya Vito Nesa Sudungan. Saya akan bertanya kepada narasumber saya soal kewarganegaraan lagi. Dan pertanyaan yang pertama nih bang, Ya. menurut lu nih, gimana sistem peradilan di Indonesia saat ini? Oh, kalau untuk bagi gue ya sebagai rakyat biasa, sistem peradilan sekarang ini kurang adil ya. Jadi dalam istilahnya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi masih sangat terasa nyata bagi orang kecil tuh yang melakukan kesalahan kecil sering dihukum berat gitu. Terus juga sedangkan yang berduit atau punya jabatan melakukan kesalahan besar justru mendapatkan proses hukum yang sangat ringan seperti itu. Jadi lebih enak lah kalau memang lo punya duit di dalam berkaitan dengan hukum, lo bisa jual beli lah. Sistemnya seperti itu. Oke. Itu jawaban pertama dan alasan lo ya bang? Iya. Oke, gua mau nanya yang kedua nih bang. Ya. Menurut lo nih, apa aja nih evaluasi pelaksanaan soal sistem peradilan di Indonesia? Evaluasi soal pelaksanaan sistem di Indonesia. Oh ya, jadi kalau evaluasi buat peradilannya yaitu untuk yang pasti adalah integritas dari aparatnya. Oke. Terus juga peradilan kita kan masih cukup rumit dan mahal ya. Iya. Nah itu yang membuat kita tuh berbelit-belit gitu loh. Nah jadi membutuhkan biaya dan yang nggak sedikit gitu. Urusannya kalau lu punya duit, urusannya bisa cepat selesai gitu. Oke. Nah ini yang harus kita jadi evaluasi juga. Terus juga tebang pilih. Oh. Jadi pengawasan hukum di lapangan ini dirasa masih membeda-bedakan gitu loh dari status sosial seseorang. Ya biasa, balik lagi itu dari tadi yang pertama gue bicarakan yaitu adalah hukum itu selalu tumpul ke bawah gitu loh. Oke, berarti input output lu sama dari poin pertama ya? Iya betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga bang ya. Menurut lu nih bang, apa aja tantangan yang bakal mewujudin nih peradilan yang adil dan berkualitas di negara kita? Wah, Hukum nih yang bakal mewujudin kalau adil dan berkualitas nih. wah, cukup sulit ya di negara yang sudah boleh dibilang hukum itu bisa dibeli gitu loh. Dan ditambah negara kita demokratis. Iya, Oke. itu cukup tantangan besar ya buat kita semua. Ya. Jadi untuk menjadikan peradilan yang berkualitas,
yaitu adalah kita harus pemberantasan sih ya kepada oknum kita berantas seperti itu. Nah terus bagaimana kita mengembalikan kepercayaan rakyat untuk menghilangkan stigma buruk masyarakat gitu. Karena bahwa hukum itu boleh dibilang ya balik lagi kita bisa dibeli gitu loh dengan uang atau kekuasaan gitu. Nah, malu masih sama dari poin pertama. Betul gitu. Nah, jadi satu lagi kita membentuk sebuah sistem yaitu pemerataan keadilan. Memastikan semua perlakuan dan hak pembelaan yang sama rata di mata hukum gitu. Seperti halnya simbol hukum, dia dengan timbangan dan mata tertutup. Seperti itulah. Jadi latar belakangnya bukan lagi ekonomi lagi gitu. Jadi kita melihat dari sudut pandangnya adalah keadilan yang yang rata di mata hukum. Seperti itu. Oke, makasih ya Bang ya. Oke, udah ngambil waktu lu. Oke. Nama saya Vito, Next Channel Sudungan dan oke Bang, bisa perkenalan diri. Nama gue Mulai Hidayat, biasa panggil Dayat. Oke. Oke, kembali lagi dengan gua Vito Next Channel Sudungan dan saya akan berbicara kepada narasumber saya di sebelah kiri saya. Oke Bang. Ini Bang. Bagaimana sistem peradilan di Indonesia saat ini? Sistem peradilan di Indonesia saat ini Ya. menurut gua cukup oke dan cukup tidak oke. Cukup okenya karena kita bisa bebas berpendapat di media sosial, dan tidak okenya mungkin lebih banyak ada beberapa yang dibungkam lah ya, itulah. Oke. Lanjut nih Bang. Pertanyaan kedua ya. Apa aja nih evaluasi terhadap pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia? Evaluasi buat keadilan nih di negara kita nih. Mungkin lebih ke arah lebih bebasin lagi lah buat berpendapat di media sosial secara langsung, bahkan untuk mahasiswa yang suka menyampaikan aspirasinya lebih didengar aja. Oke, ini jawaban lu sebagai mahasiswa ya? Oke. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Menurut lu nih Bang, apa ya tantangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan keadilan yang adil dan berkualitas di dalam negara kita? Tantangan yang dihadapi ya. Tantangannya itulah ya kita harus bertarung sama buzzer-buzzer lah. Oke. Apalagi zaman sekarang ini lah, zaman digital kan. Kita harus lebih kuat lah daripada buzzer-buzzer yang ada. Oke. Makasih Bang ya. Oke guys, sampai saya Vito Next Sudungan dan itu sekian. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Vito Next Sudungan dan saya akan berbicara kepada narasumber saya soal kewarganegaraan. Oke. Bisa minta perkenalan dulu Bang? Nama gue Steven. Nama lu Bang? Nama saya Marcelo. Nama kamu Kak? Nama kamu Kak? Saya Dea. Oke. Gua mau nanya nih Bang ke lu nih. Menurut lu sekarang sistem peradilan di Indonesia kayak gimana nih Bang? Negara kita. Sistemnya adil, kita lihat dari Pancasila dan UUD 1945 itu sangat adil, namun penerapannya masih kurang. Oke. Dari lu Bang? Sistem peradilan di Indonesia ini masih kurang ya, soalnya banyak. Masih kurang. Iya, soalnya masih banyak kasus yang Oke. menganggap peradilan di Indonesia itu kurang terapkan. Oke, thank you. Menurut kamu Kak? Sudah cukup baik, namun kayak masih ada masalah kasus hukum yang cukup lama. Oh iya. Kalau menurut kamu Kak? Menurut aku sih masih kurang ya, jadi masih banyak yang harus dibenarkan. Masih ada beberapa yang harus dibenarkan gitu. Contohnya kayak apa ya? Kayak apa? Kalau misalkan contoh orang yang korupsi nih. Ya. Nah, terus ada orang juga kena kasus korupsi yang sama. Iya. Nah, kadang kan ada nih yang divonis cuma beberapa tahun, yang misalkan di si A cuma 2 tahun, Ya. yang si B cuma 3 tahun. Oke, sangat kompleks ya Kak. Padahal ini kasusnya sama gitu, jadi Oke. perlu dibenarkan kan pengadilannya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang ya. Menurut lu nih, apa ya sih evaluasi yang perlu ada di negara kita sekarang? Cukup banyak sih dari beberapa segmen yang ada di pemerintah Indonesia ini, mungkin lebih ditegaskan lagi karena masih cukup lemah lah beberapa Oke. segmen itu. Thank you. Lu Bang? Mungkin evaluasi utamanya di bagian hukumnya. Kebanyakan proses hukum di Indonesia itu kan berbentuk gitu. Iya. Jadi dibuat lebih mudah aja. Terus mungkin akses hukum yang biasanya biayanya tuh agak mahal gitu buat Oke. Menurut kamu Kak? Aparat atau efisiensi hukum. Udah itu aja Kak, cukup. Kalau Menurut dari kamu Kak? saya mungkin dari keterbatasan aparat, keterbatasan akses ya.
Misalkan kayak ada beberapa masyarakat yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum gitu. Ya. Cukup nggak sih itu? Ya cukup sih. Oke. Oke, Bang, gua mau ini yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Menurut lu apa ya tantangan yang ada di negara kita saat ini yang lagi dihadapi? Perbedaan kasta sih menurut gua. Perbedaan kasta. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah yang rendah ini sering sekali tertindas hanya karena peraturan yang tinggi-tinggi. Oke. Oke, Bang, gimana Bang? Menurut lu? Tantangan sekarang ini Ya. itu kan menjamin kejujuran kan dalam hukuman, transparan dalam hukuman. Ya. Oke. Kamu Kak? Cukup. Oke, sangat sedikit sekali ya. Buat kamu Kak? Mungkin dari saya tantangannya itu mungkin di tekanan politik dan kekuasaan ya. Misalkan ada nih orang yang demo tentang apalah tentang pemerintah. Nah, terus nanti dari pemerintah ini yang punya kekuasaan bisa aja gitu kan pendemo ini hilang. Contohnya kan banyak tuh kan berita-berita yang iya pendemo lagi. hilang gara-gara nah, itu karena tekanan politik sih kalau menurut saya. Dan tekanan politik dan kekuasaan. Oke, itu salah satu output Kakak ya? Ya. Berarti oke, ya cukup ya Bang, sekian dari pertanyaan gue itu aja. Makasih ya Bang ya. Nah,